Nah, kalau untuk kasus tindak pidana korupsinya, ada yang menyedot perhatian masyarakat? Ada ya. Ya, ini sedang berjalan juga. Selamat siang, saya Muhammad Sedangkan dari Berita TV. Ketemu lagi kita dalam program Green Berita Menyapa. Hari ini kita menyapa seorang sosok Kepala Kejaksaan Negeri yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samosir dan saat ini menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Rokan-Hilir, Provinsi Riau, salah satu kabupaten yang cukup eksotis dengan ibu kotanya di bagian Siapi. Nah, sengaja kita akan berkunjung ke kantor Bapak Kajari Rokan-Hilir, yaitu Bapak Andi Kawira Putra, Sarjana Hukum Master Hukum, dan sebuah penghormatan bagi ini berita untuk bisa kita diterima dan bisa bersama-sama. Langsung aja kita sapa Pak Kajari Rokan-Hilir, yaitu Bapak Andi Kawira Putra, Sarjana Hukum. Apa kabar Abang Anda, sehat Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Bang. Oke, gimana kabarnya dalam kegiatan-kegiatannya terakhir di Kejaksaan Negeri? Apakah semua bisa dilakukan dengan baik ya Bang ya? Alhamdulillah semua baik-baik saja. Tentunya kita laksanakan untuk fungsi kita dengan baik dan profesional. Nah, Pak Kajari, Pak Andi Putra, bagaimana selama menjabat di tempat yang baru ini dan bagaimana pola adaptasi yang Bapak lakukan untuk menuntaskan program kejaksaan di Kabupaten di Rokan-Hilir ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Fernando dan semua teman-teman yang ada sekarang di berita ya. Tentunya. Terima kasih atas kedatangannya. Saya sambut baik. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali. Kalau melihat bahwasanya tugas dan fungsi kami di semua kejaksaan, karena kita itu sudah menandatangani. Iya. Sesuai dengan perintah pimpinan, di mana saja sesuai dengan falsafah hidup, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pada prinsipnya kami tugas itu harus bisa memberikan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan apa saja. Kemarin saya di adat Batak, sekarang saya di adat Melayu. Sehingga saya harus bisa beradaptasi tentunya dengan lingkungan di mana kami bertugas. Saat ini ada di negeri Melayu ya. Nah, apa sih yang menurut Pak Andika ini perbedaan yang paling signifikan bertugas di tanah Batak, bertugas di tanah Melayu ini? Ya, tentunya sangat universal ya, bisa kita lihat kalau kita di adat Batak. Iya. Horas. Oh iya. Kalau Melayu agak lebih apa ya, bijaksana lah, dalam artian lebih tenang sedikit ya. Lebih tenang. Sehingga ya semua adat bisa. Tapi tentunya walaupun di tanah Melayu ini kelihatan ini, tapi
karakter-karakter orang sini ini juga apa namanya ya, ada yang keras juga ya, dinamis lah. Ya. Sepintas Bapak melihat geografi dan sosiologi daripada Rokan Hilir ini, bagaimana? Ketika saya SD, Iya. melihat pelajaran sejarah dan geografi itu, saya hanya membaca kata Bagansi Api-Api. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan, di mana sih Bagansi Api-Api? Oh, pernah juga sebelumnya dengar ya? Pernah. Jadi kalau saya lihat penghasil ikan terbesar di Indonesia adalah Bagansi Api-Api. Iya. Belum ada namanya Rokan Hilir. Oh. Yang ada hanya Bagansi Api-Api. Iya. Nah, terjawab sudah, saya bertugas sekarang. Dari SD sampai sekarang ini baru terjawab bahwa saya di Bagansi Api-Api. Iya. Apa yang tidak terlihat mata ternyata sekarang dirasakan langsung ya. Langsung, Insya Allah. Baik. Nah, tentunya kan sebagai seorang penegak hukum, tugas di manapun pasti akan tetap fokus kepada bagaimana pelaksanaan daripada hukum itu bisa ditegakkan di satu tempat. Betul sekali. Itulah tugas utama fungsi kejaksaan. Nah, selama bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ini, Pak, udah ada berapa kasus baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum yang Bapak selesaikan dan tahapannya sampai saat ini? Oke, semenjak saya dilantik bulan Mei kalau nggak salah ya, 2024, jadi sekitar 10 bulan. 10 bulan ya. 10 bulan di semua bidang, tentunya yang pertama di bidang tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Perkara yang kita sudah selesaikan itu kurang lebih sebanyak 300 lebih perkara. Tindak pidana umum ya. Dari tindak pidana umum. Boleh tahu salah spesifik Pak? Kira-kira Ya, biasanya tetap didominasi oleh perkara narkotika. narkoba ya. Disusul pencurian, Pencurian. ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, baik. Nah, kalau tidak pidana korupsi, Nah, tidak korupsi ya, semenjak Juni 2024 sampai Maret ya, penanganan perkara dugaan tidak pidana korupsi atau yang sudah kita selesaikan itu 1 dan sudah ingkrah, kemudian 3 masih berjalan sampai saat ini. Jadi ada 4 penanganan perkara tidak pidana korupsi. baik. Nah, ada berapa kasus RJ yang dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir selama 2024 yang lalu? Baik, restoratif justice, RJ yang kita laksanakan di tahun 2024 itu sebanyak 4 perkara. 4 perkara. 4 perkara mulai Januari sampai Desember 2024. 24. Nah, namun khusus Januari 2025 kami setelah menyelesaikan 3 perkara RJ. Sampai bulan Maret saat Maret ya? ini. Wow. Ada targetnya kalau RJ seperti itu? Target kami 8 tahun ini. 8. Tapi mudah-mudahan 2 kali lipat dari 8, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Berbeda, setiap kejaksaan negeri berbeda-beda target RJ ya? Ya, mungkin dilihat dari beberapa perkara yang masuk di dalam satu satuan kerja. Baik. Kalau untuk tindak pidana korupsi nih Pak, maupun tindak pidana umum, kasus mana yang sempat viral ini Pak, yang menyedot perhatian masyarakat? Pidana umum ya, yang viral itu penyalahgunaan narkotika 45 kilogram. Wow. Dan ribuan ekstasi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Ada berapa pelakunya? Satu. Ya? Satu orang. Tapi asli penduduk dari Rokan Hilir juga atau di luar? Asli Rokan Hilir tapi campuran Tionghoa. Oh, baik. Nah, kalau untuk kasus tindak pidana korupsinya, ada yang menyedot perhatian masyarakat? Ada ya. Ini sedang berjalan juga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya kami sudah selesaikan juga mantan camat, sudah ingkrah juga. Kemudian ada beberapa lagi yang kita tangani sekarang.
ada salah satu dinas sudah kita nyatakan penyidikan, tinggal nanti kita akan dalam waktu dekat kita akan meningkatkan statusnya, apakah itu penetapan tersangka. Kalau tidak salah saya dengar konferensi pers yang lakukan waktu lalu di Dinas Pendidikan. Betul. Itu ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan ya Pak? Ya, dari penyelidikan ke penyidikan. Penyelidikan ke penyidikan. Nah, ntar lagi akan ada tersangka. Ya. Selain itu ada tahun 2025 ini apakah ada peningkatan status dari penyelidikan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan, kita sambil menunggu perhitungan kerugian negara dulu secara pasti dari ahli. Nah, setelah itu baru kita nyatakan sikap untuk penentuan tersangka siapa yang bertanggung jawab. Tentunya secara profesionalisme kita akan tajam ke atas, ya, tajam ke atas, sehingga nanti mudah-mudahan masyarakat juga akan memberikan support kepada kami. Iya. Nah, kalau di dinas lain ada Pak naiknya status dari penyelidikan ke penyidikan? Untuk sementara itu ada juga beberapa penyidikan yang kami lakukan terkait dengan penertiban kawasan hutan juga ada, dan tentunya ini sudah diambil alih oleh Pak Jam Itsus sebagai ketua Satgas penertiban kawasan hutan. Kemudian di mana Satgas tersebut ada beberapa kementerian bergabung bersama, baik itu dari TNI, Polri, Kementerian Keuangan, BPKB dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini sangat luar biasa nih sekarang Kejaksaan Agung ya dengan Pak Jan Pitsus membuat satu gebrakan penuntasan kasus tindak pidana korupsi sampai ratusan triliun ya. Semoga ini juga bisa menjadi semangat nih kepada teman-teman Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota seluruh Indonesia, khususnya nih Kajari Rokan Hilir. Terkait dengan pimpinan kami, utamanya Pak Jaksa Agung, yang sudah memberi penindakan terhadap koruptor besar. Iya, luar biasa. Jangankan orang lain, Pak. Kami ini juga bagian dari Korps Adiaksa merasa bangga. Kami juga nggak percaya, tapi pimpinan kami bisa. Nah, di sini tugas kami juga di daerah ini paling tidak harus mendekati apa yang dikehendaki oleh pimpinan tertinggi di Korps Adiaksa ini. Jangankan orang lain, Pak. Kami juga bangga gitu. Bisa mengungkap begitu banyak koruptor yang tidak bisa kita pikirkan bisa diungkap, dan tidak gampang menangani perkara seperti itu. Jiwasraya, Asabri, kemudian BTS, apalagi yang besar-besar. Pertamina. Ini Pertamina kan yang paling belakang, yang paling sebelumnya. Timah, betul. Antam, dan segala macam. Sampai ada kaos Liga Korupsi Nasional gitu ya. Dan itu dominasi adalah pengungkapan daripada Kejaksaan Agung gitu. Betul sekali. Dulu kita menganggap puluhan miliar itu udah paling gede. Iya. Sekarang ratusan triliun. Wow, nggak terbayang itu gimana cara yang hitung uangnya. Waduh. Tidak terbayang. Satu ruangan ini nggak cukup ya. Kami mendoakan pimpinan kami selalu diberikan kesehatan lah tentunya. Semakin tinggi, semakin angin mengganggu. Iya, banyak itu. Ya. Itu wajar kan dia di daerah pun begitu. Iya. Betul. Tetap kita fokus, jaga integritas. Kita sudah mendapatkan zona integritas dari Kemenpan RB bahwa wilayah kita ini Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir itu sudah mendapatkan pendidikan wilayah bebas korupsi. Bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat tentunya diperbaiki, dipermudah, tidak bertele-tele, sehingga nanti pelayanan publik yang bisa kita berikan kepada masyarakat ditunjang oleh inovasi-inovasi berupa aplikasi, seperti orang ingin membesuk tanah tidak perlu kemari, tidak perlu ke kantor. Untuk izinnya? Untuk izin besuk ke tanah. Oh ya, ini ya tahanan titipan ya? Tahanan titipan di lapas. Iya. Orang tidak perlu ke kejaksaan. Caranya? Caranya
dia hanya masuk ke aplikasi yang sudah kita kasih, kemudian diberikan link, dia mengisi KTP, siapa yang mau dikunjungi, masuk ke sistem kami, kita verifikasi, langsung keluar barcode, dan kita PDF-kan ke WA. Langsung bisa ke sana langsung dibawa ke lapas. Jadi nggak seperti dulu Pak ya, kalau mau jual tahanan kasih 10.000, 20.000, 100.000 supaya jumpa gitu ya. Itulah perubahan mindset yang kita harus rubah. Memanfaatkan teknologi dengan positif ya. Betul sekali. Baik. Saya lihat juga, bahkan juga pengembalian barang bukti secara door to door. Gimana tuh? Jadi ketika ada barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, kita antar ke rumahnya. Keren banget. Kemudian drive-thru tilang, ada di situ, kita sudah ambil, langsung balik, selesai. Jadi tidak ada lagi mindset yang sebelum-sebelumnya. Kita utamakan pelayanan publik. Kalaupun ada tamu ke sini sudah disiapkan PTSP, sudah siapkan ruangan, kemudian kalau menunggu 5 menit wajib diberikan air minum. Wow. Sudah seperti banknya Pak ya? Iya, seperti itu. Ada permennya lagi saya lihat di bawah. Ya, ada permennya. Jadi kayak sudah seperti jasa komersil, padahal ini jasa pemerintahan, jasa pemerintahan umum ya, luar biasa. Nah, ini sebuah terobosan juga ini bagi instansi lain untuk bagaimana kita datang ke kantor ini kan saya lihat tidak ada rasa seram gitu Pak, tetapi rasa kejaksaan yang bersahabat. Kita masyarakat melihatnya sehingga ketika masyarakat di bawah saya itu semuanya tidak muka kecamputan tapi muka yang nyaman ketika menunggu giliran. Ya, baik. Nah, kembali tadi bahwa kita ketahui ketika Pak Kajari ini bertugas di Samosir, kita mengenang bagaimana upaya-upaya dari seorang Kajari Samosir melakukan upaya pembebasan lahan untuk Alur Tanah Ponggol, sehingga pembangunan yang memakan biaya ratusan miliar dari APBN itu tidak terkendala karena persoalan lahan. Nah, Bapak bukan hanya mau memohon, saya lihat berdarah-darah sampai sampai ke lapangan untuk meminta kepada masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, juga harus memohon kepada seorang tokoh yang harus mendukung, tetapi Bapak dengan rendah hati berhasil meyakinkan untuk tanahnya bisa dipakai untuk pembangunan alur tanah Ponggol tersebut. Nah, nanti mungkin Bapak juga bisa memberikan tanggapan terkait itu. Tetapi ke depannya nih Pak, setelah bertugas di Rokan Hilir sebagai Kajari, apakah ada lagi proyek yang menantang seperti itu yang dibebankan oleh baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, sebagai melalui datunnya untuk pembebasan lahan seperti itu? Tentunya di setiap daerah mempunyai kendala-kendala. Tentunya saya review kembali di Samosir. Sedikit review bahwa ini tugas kita semua. Ini proyek strategis nasional dan tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh masyarakat Samosir, khususnya umumnya wisatawan yang akan naik atau wisatawan yang akan mengunjungi Samosir. Tentunya apa yang diinginkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari sisi tingkat hunian, kunjungan dan segala macam. Tentunya perekonomian masyarakat akan berputar. Mudah-mudahan Samosir lebih berhasil lagi di dalam hal menjedot wisatawan. Amin. Ya, paling tidak alhamdulillah kemarin saya undang para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pihak yang terkait dari Pemkab, dari kementerian juga, sehingga bersama-sama kita kendala-kendala itu bisa kita selesaikan secara baik dan alhamdulillah berjalan lancar. Sudah berjalan dan sudah dirasakan. Sudah dinikmati oleh seluruh dunia tuh. Udah jadi ikon wisatanya Samosir ya. Alhamdulillah. Apalagi kan waterfront city-nya juga bisa baik. Betul. Nah, gimana nih untuk di Rokan Hilir? Apakah ada tugas menantang seperti itu lagi nih? Kemarin kami MOU dengan PTPN Pak terkait dengan
adanya perpindahan dari PTPN 5 ke 4. Iya. Sehingga semua aset yang dimiliki perpindahan itu harus membayar pajak. Alhamdulillah kami sebagai mediator baik terhadap pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan PTPN 4 ini, sehingga tidak ada kewajiban salah satu pihak untuk membayar pajak karena ini negara dengan negara. Akhirnya alhamdulillah kita selamatkanlah 30 miliar. 30 miliar uang negara, luar biasa. Yang kita selamatkan dan tidak perlu kita apa istilahnya ini, ya namanya negara-negara sama saja kan. Iya. Tanggalnya aja beda. Iya. Artinya ada termasuk bagian dari efisiensi keuangan negara. Betul. Juga nih ya. Selain itu juga Bang, terkait dengan retribusi parkir yang dimintakan mohon oleh Dinas Perhubungan, kita sudah menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara sebanyak sekitar 700 juta. 700 juta. Itu sekali. Kemudian juga burung walet pajak. Iya, pajak burung walet ini banyak banget ya. Dari 3%. Kita walaupun belum signifikan, paling tidak ada peningkatan itu menjadi 7-11%. 11%. Nominalnya kira-kira berapa? Masih dihitung karena bagaimanapun kita harus mentaksasi dulu berapa besaran panjang kali lebar dan kemudian itu baru bisa kita termasuk harganya. Burung walet harganya. Ya. Baik, terima kasih buat waktunya Pak Kajari Samosir, Pak Andi Andika Putra. Di tengah kesibukannya masih menerima kirim berita, dan kami juga semasa terhormat bisa bertemu dengan keluarga besar Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian tadi wawancara kita bersama Bapak Andi Andika Putra, Andi Andika Wira Putra, Sarjana Hukum Master Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Saya Terendus Tanggang, Kirim Berita TV. Alas. Saya Andi Andika Wira Putra selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini membawa berkah buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.